Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, heboh. Polemik kasus ijazah palsu Jokowi semakin hari semakin memanas. Dan akhirnya Jokowi angkat bicara. Di video kali ini, salah seorang ahli digital forensik, Rismon Sianipar, terus membongkar permasalahan ijazah Jokowi yang dianggap palsu sampai hari ini. Bahkan Rismon pun sampai mengalami beberapa kali teror dari orang yang tidak dikenal. Wow, ngeri ya. Dan bahkan ahli digital forensik ini juga menskakmat Otto Hasibuan yang merupakan Wamenkumham yang terkesan ikut membela Jokowi dan membenarkan ijazah palsu Jokowi. Wow, luar biasa ini ya. Semakin hari semakin memanas ini guys. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Ijazahnya kembali diungkit Pak. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang Pak D Jokowi. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Fitnah murahannya diulang-ulang katanya guys. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan. Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Atau sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Fitnah murahan kata Anda. Iya. Fitnah murahan yang diulang berkali-kali, diulang-ulang gitu ya. Anda yang berkelit berulang-ulang gitu loh. Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Kenapa Anda pengecut? Gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Selalu saya bilang itu, dari manalah teknologi 1985 bisa mencetak ya, teknologi hardware maupun software bisa mencetak lembar pengesahan tahun 1985. Ini kan ketidaksesuaian teknologi tahun 1985 sudah final ini gitu loh. Jadi ya semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar gitu loh, karena ya tidak memang teknologi semacam ini tahun 1985 kita perhatikan. Ini bukan fitnah murahan Pak, ini tuduhan serius kepada Anda gitu loh. Tanggapi dengan serius gitu loh. Suruh ahli hukumnya untuk menuntut saya, UGM untuk menuntut saya gitu loh Pak. Iya, biar ini menjadi apa, peperangan ilmiah gitu loh. Tidak uji secara ilmiah. Saya siap masuk penjara. Apakah Anda siap masuk penjara? Dipermalukan seluruh dunia. Bentar guys. Sebenarnya mudah ya, gampang. Benar kata Pak Rismon tadi. Jika itu benar ijazah Pak Jokowi itu nggak palsu, ya kan tinggal tunjukin saja itu ke publik, ini ijazah saya, fakultasnya ini dosen-dosennya, kan tinggal tunjukin. Jadi nggak perlu pakai cara segala, nggak perlu pakai pengakuan segala gitu ya. Nah, gampang sebenarnya. Jadi aduh, ya benar nih. Jadi disitulah kita rakyat curiga gitu ya, dengan apakah benar nih ijazah Pak Jokowi palsu. Sebab tanggapan beliau ketika ijazah beliau dikatakan palsu, tanggapannya ya seperti itu ya, membuat rakyat curiga. Ya kan benar nih ijazahnya palsu kan gitu ya. Coba guys, kita lanjut nih, apa yang sampai oleh Bang Rismon ini. Ini luar biasa ini. Dan itu Pak, itu loh. Apa yang suka merusak tanaman petani? Jokowi! Apa yang suka dipelihara manusia? Jokowi! Hewan apa yang suka menggerogoti kayu? Jokowi! Aduh. Ini yang ngedit luar biasa nih. Benda apa? Kreatif banget. Nggak tahu, tanya saya. Jadi kalau ada orang mendakwa gue punya ijazah palsu, gue tinggal nunjukin kan selesai. Nah, ini bener kan? gue. Lu nggak percaya, lu bisa uji ke Institut Teknologi Nasional Malang. Tercatat nggak nomor, dan nomor gue lengkap. Perhatikan, nomor gue lengkap ya. 070 garing TI Teknik Industri garing S1 garing 2 Romawi, ada tanda gini 92, itu menunjukkan tahun. Nih ijazah. Iya, oh iya benar. Iya. Ya. Ini nomor serinya ini panjang gitu ya.
nggak seperti ini. Jadi benar kan? Tinggal tunjukin doang. Ini nomor apa ini? Itu kan ijazah aslinya. Dia tunjukin dulu normalnya ini. Nah, yang diklaim sebagai ijazah. Dan ini fotokopian katanya. Nah, ya. Nah, sekarang gue fokus ke nomornya ya. Gue fokus ke nomornya. Aduh, ini. Nah, nomornya cuma gini doang, 1120. Nomornya tuh, nomornya. Nomor. Iya. Sudah tuh. Ya, ini ijazah mau dilarang. Ijazah pesan di tukang sablon pinggir jalan ini. Udah, cuman 120 nggak ada garing tahun berapa? Bandingkan dengan ini. Iya. Oh Ini iya nomor benar. Ya? Iya. Ini ada 070, ada Jadi ini tidak perlu garing-garingnya ya. Dia punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit rakyat jadi bingung. Terjadi kerusuhan di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya yang ngomong aja nggak punya, kenapa memang? Iya. Nah, ijazah juga sebetulnya kita nggak ngurus kok. Mau punya ijazah mau nggak, kalau dia menata kelola negara ini nggak seenakin gasnya dewe, rasa enakin gasmu, kan kita tetap mencintai, tetap menghormati. Sebetulnya gue setuju kata Kang Mas Rob, ijazah ini hanya tanda bahwa kita pernah belajar gitu saja. Soal isi otak nanti kan bisa diisi lewat membaca, lewat berteman, lewat pengalaman hidup gitu aja. Udah lah Bang Utu, nggak usah lah. Benar kan? Apalagi Benar. bela itu Joko Widodo. Memang dia nggak punya ijazah. Ya nggak punya benar ijazah, guys. Jadi memang benar ya. Apa susahnya oleh Pak Jokowi jika ijazah beliau benar-benar gak palsu, tinggal tunjukin dah saja ke publik bahwa ini ijazah saya, dan apa lagi tadi ini garis segala macam, tanggal tahunnya segala macam lah, tinggal tunjukin, nggak perlu siwa-siwa pengacara segala. Ini kan nggak terkesannya Pak Jokowi itu melawan rakyat gitu ya. Jadi rakyat itu jadi bingung, jangan-jangan nih benar nih yang disampaikan oleh publik, yang disampaikan oleh pakar-pakar bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Jadi kan rakyat juga bingung, juga berprasangka buruk kepada Pak Jokowi. Benar nggak guys ya? Coba kita lanjutkan percakapan Bang Rismon dengan Pak Otto Hasibuan. Gimana nih? Ini seru nih. Ya, nggak punya, itu bodong, itu dari pramuka semen itu balik diproduksi. Itu aja Bang, ya. Jadi jangan ikut-ikutan membela seperti itu. Kan Abang pernah kita ngomong-ngomong, kita harus berdasarkan sains. Itu ya, waktu di Jakarta maupun di Cirebon, kita harus percaya pada sains. Kalau kesaksian itu kan bisa itu menipu, kan gitu Bang bilang kan. Ya inilah sainsnya Bang. Ya skripsinya tadi ya, Mas Mujo bilangnya pembimbing, padahal nggak ada, baik di lembar pengasahan skripsi maupun di prakata. Abang juga dulu nyusun skripsi juga, masa yang namanya pembimbing nggak ada? Padahal diakui Joko Widodo mengatakan waktu saya datang mau bimbingan skripsi, saya dimarah-marahin, baru datang langsung saya pergi karena marah-marah. Itu di video itu. Ini beberapa kali saya ulang-ulang ya, supaya publik ini dipenuhi dengan informasi tentang bagaimana Joko Widodo membuat ijazah skripsi palsu. Inilah Bang. Abang lihat dulu tahun 85 Bang itu. Ya, ada nggak ketikan seperti ini? Coba lah Bang, 85. Nah, ada orang pakai printer, pakai IBM, komputer, kan nggak ada. Ya. Iya. Lagi lah, ya Universitas Rakyat, ya. Ini nggak ada itu. Kalaupun Joko Widodo mengaku pakai komputer IBM saat itu printer, hasilnya ya nggak begini. Ya dot matrix, masih begini hasilnya. Ini dot matrix ini Bang. Tahun 85, inilah printer yang setara buatan Jepang saat itu, dot matrix printer Japan. 1985 Star Micronics ini dibuat ya, belum nyampe ke Indonesia ini. Saat itu inilah apa ya, printernya kualitasnya kan mesin ketiknya saat itu dot matrix ya. Bahkan tahun 90 pun belum keren, belum sekeren yang ada di skripsi Joko Widodo yang masih begini. Gak ada teknologi saat itu. Kalaupun ini skripsi Joko Widodo, Abang bersikeras di Joko Widodo skripsinya, maka dia harus datang dari masa depan, dari tahun 95 ke atas ya, sekitar 10 tahun setelah 85 lah ya, paling cepat itu dia datang dari tahun 95 terus datang nge-print pakai Windows dengan Windows operating system ya, karena tahun 85 masih disk operating system, masih kasar dia ya, masih pakai apa itu CW ya, WordStar maupun Lotus itu masih seperti itu, dan tampilannya kasar ya, seperti ini ya. Tahun 85 ya begini ini sekitar ini kasar, dari segaris pixelated pixel nih, jadi nggak ada teknologi seperti itu. Kalaupun ini bersikeras, Abang mengatakan, Bang Utu mengatakan bahwa ini adalah memang benar skripsi Jokowi. Aduh Bang, ya forensik itu nggak bisa ditipu-tipu. Teknologi itu punya development time, waktu evolving, berevolusi dia. Ya, nggak tiba-tiba jatuh dari langit, cut, muncullah printer dengan teknologi very smooth, inkjet laser dan lainnya, nggak bisa. Ya, aduh, oke, mantap, luar biasa ya, Bang Rismon, si pemberani dari Sumatera, luar biasa. Bahkan saking beraninya beliau ya,
semuanya tuh disantangin, diskamat Kapolri lah, mantan Kapolri, Jenderal, bahkan sampai ke mantan presiden pun seperti Pak Jokowi juga ikut dibongkar tentang ijazahnya yang dianggap palsu oleh Bang Rismon. Kalau beliau kan seorang ahli digital forensik ya Bang Rismon ini, kita juga percaya apa yang disampaikan oleh Bang Rismon ini. Jika benar ini Pak Jokowi itu ijazahnya dianggap benar oleh Pak Jokowi, ketika tunjukin saja ke publik bahwa ini ijazah saya, ini fakultas saya, ini kampus saya, tempat saya belajar, tempat saya wisuda gitu ya, tempat saya kuliah gitu. Dan kalau pembuktian itu kan gampang gitu, gampang. Jadi nggak perlu pakai pengacara. Di mana siapa itu dosennya, di mana fakultasnya, di mana dia belajar, itu kan gampang tinggal tunjukin. Ya, andai kan benar beliau tidak ijazahnya dianggap hilang lah misalnya, atau benar-benar nggak punya ijazah, ketika jujur aja ke publik bahwa ijazah saya hanyut lah, kena banjir atau kebakaran lah, atau saya benar-benar nggak punya ijazah, kan tergantung kinerjanya beliau yang kita nilai, bukan karena ijazahnya gitu ya. Nah, jadi karena dugaan masyarakat, apalagi Bang Rismon ini, beliau adalah ahli digital forensik, beliau sangat paham sekali dengan segala macam bentuk teknologi ya gitu ya. Maka dari sampai printer tahun 85 dengan tahun sekarang kan jauh bedanya lah ya, dan hasilnya pun juga berbeda gitu ya. Jadi itulah guys ya, tergantung kalian gimana menilainya tentang ijazah Pak Jokowi, apakah benar palsu atau enggak. Tolong di komen di bawah ya. Nah, makasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.